Mengapa Nasdem yang gelisah jika Presiden Jokowi memiliki data arahan partai? Saya tahu dalamnya partai seperti apa saja, partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga mengerti. Tapi apa yang dimiliki oleh Bapak Presiden adalah ruang lingkup atas keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai. Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Kalau presiden tahu banyak tentang kondisi partai, ya saya kira semua orang sudah tahu ini. Ketua umum partai, semua orang di negara ini yang menganggap itu lumrah. Nah, pertama sebenarnya kita tidak heran ya kalau presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai. Karena presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap, yang detail terkait dengan bagaimana pergerakan partai politik. Justru aneh kalau presiden tidak tahu. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada dari intelijen di Polri ada dari intelijen di TNI saya punya Paris dan informasi di luar itu. Presiden tiap hari ini ada apa, ini ada apa, itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Tidak ada pemilu pun tahu. Mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan. Sebenarnya presiden itu ingin kasih tunjuk di depan relawan dan kepada khalayak publik bahwa ya Jokowi ini tahu banyak lah tentang dinamika dan konstelasi politik di internal partai. Oleh karena itu tentu pergerakan partai-partai yang ada di Indonesia menuju pemilu 2024 pastinya bisa dilihat secara transparan, bisa dilihat oleh Jokowi gitu. Ini ngapain nih banyak badan-badan negara ini suruh suruh nyari informasi, suruh sampaikan kepada Jokowi ya, yang mana ini bukan bagian yang saya katakan bagian dari kebijakan negara. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Nah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Nggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu nggak ada kaitannya. Oleh karena itu, pesan politik sederhananya adalah bahwa ya Jokowi sekalipun bukan ketua umum partai, tapi saya kira bisa menyaksikan dari dekat bagaimana kepentingan partai yang akan bertanding di 2024. Saya kira di situ petannya. Angka, data, survei, semuanya ada semua, dan itu hanya miliknya presiden. Tapi ungkapan ini hanya Bapak Presiden yang boleh bicara. Nah, rangkaian yang lain jangan mengatakan bahwa nanti ada agenda lain yang kita nggak mau inginkan. Nah, ini bukan kapasitasnya. Apa gunanya ada intelijen kalau nggak boleh lapor ke presiden? Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Seringkali memang para politisi kita itu panggung depan dan panggung belakangnya selalu bertolak belakangan. Misalnya satu sisi menyatakan dukung poros politik tertentu, tapi pada saat yang bersamaan di internal partainya justru berbelok arah demi kepentingan yang lain. Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya memiliki data dari intelijen mengenai isi dalam hingga arah dari partai politik atau parpol. Apa maksud dari Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut? Saya kira suatu hal Jokowi ingin tunjukkan kepada publik Indonesia. Presiden Jokowi itu tahu betul, Jokowi itu paham betul terkait situasi politik yang memang saat ini terkait dengan Pilpres. Tapi Jokowi itu kingmaker yang sesungguhnya karena begitu banyak informasi, data-data, ceruan dari partai pun. Presiden Jokowi paham betul dalam konteks itu. Kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno saat dihubungi 16 September. Adi menuturkan parpol yang mengusung Capres dan Cawapres adalah orang-orang yang sering bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia menyebut Presiden Jokowi ingin menyampaikan bahwa dia mengetahui banyak hal terkait situasi dan kondisi saat ini. Apalagi kita tahu persis bahwa hampir semua partai politik saat ini yang mengusung jagoan masing-masing adalah mereka yang sering bertemu dan berinteraksi dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pesan politiknya Pak Jokowi adalah presiden yang tahu banyak terkait situasi dan kondisi politik saat ini. Ujarnya. Menurut Adi, Presiden Jokowi ingin menjelaskan mengenai konfigurasi politik saat ini.
sebab kata Adi banyak politikus yang menyampaikan sikap berbeda di depan dan di belakang publik. Kedua konfigurasi politik saat ini secara tidak langsung memungkinkan ingin dijelaskan oleh pernyataan Jokowi itu masih cukup dinamis dan cukup cair. Karena sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal gabungan parpol yang mengusung capres dan cawapres, apapun bisa terjadi. Karena seringkali partai-partai ini berbeda punggung depannya dan punggung belakang, ujarnya. Pesan ini yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik bahwa apa yang terjadi saat ini masih sebatas dinamika politik yang seringkali terjadi pada para politisi di partai ini yang menunjukkan wajah yang berbeda antara wajah depannya dengan wajah belakangnya. Lanjutnya. Lebih lanjut, Adi mengatakan Presiden Jokowi secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya adalah kingmaker, sebab dari pesan yang disampaikan, kata Adi, hanya Presiden Jokowi yang mengerti situasi Pilpres. Situasi secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada publik bahwa yang paham situasi politik, yang mengerti situasi Pilpres terkait pemilu, ya hanya Jokowi, bukan yang lain. Itulah yang disebut kingmaker sesungguhnya, karena yang bisa memainkan segala sesuatu dengan mudah adalah seorang kingmaker, imbuhnya. Arah parpol dari data intelijen itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Relawan Seknas atau Sekretariat Nasional Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September. Presiden Jokowi awalnya mengatakan ingin Indonesia menjadi negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan, kata Presiden Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan tahu isi dalamnya partai politik saat ini seperti apa. Jokowi juga mengetahui arah para partai politik tersebut. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti, ujarnya. Informasi partai politik yang diterima menurut Presiden Jokowi sangat lengkap. Presiden Jokowi mendapatkan informasi partai-partai itu dari laporan intelijen dan lembaga intelijen. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada BIN. Dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya, BAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya Presiden. Karena langsung ke saya, imbuhnya. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengaku kaget saat mendengar Presiden Joko Widodo menyampaikan punya data intelijen terkait arah politik tersebut. Keterangan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan publik yang menurutnya, apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu menimbulkan multitafsir. Ya, kita kagetlah kalau kemudian Pak Jokowi sebagai presiden itu memiliki semua itu, karena memang perangkat beliau cukup banyak, kata Ali saat dihubungi 16 September. Tentu saja Presiden Jokowi punya data intelijen beraneka ragam, namun demikian yang membuat ini mengejutkan Jokowi menegaskannya di hadapan masyarakat umum. Ya memang saya agak kaget ketika itu disampaikan ke publik, mestinya itu kan harusnya nggak disampaikan ke publik sehingga tidak muncul multitafsir. Lanjutnya, Ali menilai wajar jika Presiden Jokowi memiliki data tersebut karena merupakan kepala negara. Dia menyebut data yang dikantongi Presiden Jokowi itu sebagai upaya mencegah terjadinya kegaduhan. Walaupun secara substantif kan tidak ada nama, hanya penegasan statement. Walaupun tidak disampaikan, saya pikir semua orang udah tahu sebagai kepala negara pemerintahan memiliki semua data-data itu dan harus memiliki itu karena itu sebagai upaya pencegahan. Deteksi dinilah ketika ada bukan cuma parpol, ujarnya. Harusnya semua kelompok-kelompok bernegara memiliki data itu kan, potensi terjadinya kegaduhan, imbuhnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memiliki data intelijen soal arah partai politik. Dan menurut Mahfud, seorang presiden mesti mendapatkan laporan dari intelijen setiap harinya. Pastilah namanya presiden bisa tahu apa aja, termasuk partai politik, kata Mahfud. Menurut Mahfud, presiden memiliki tugas memantau isu-isu hukum serta isu sensitif di tengah masyarakat. Sebab itu seorang presiden pasti mendapatkan laporan intelijen setiap hari.
Itu tugasnya Presiden, keamanan, masalah isu hukum, apa-apa sensitif di masyarakat. Presiden setiap hari mendapatkan laporan dari intelijen. Dimanapun Presiden harus begitu. Jadi itu benar, ujar Mahfud. Mahfud kemudian berpendapat tidak ada masalah soal informasi yang didapat Presiden Jokowi. Mahfud lalu menyampaikan seorang menteri pun bisa mendapatkan laporan dari intelijen, meski menyampaikannya tak dilakukan setiap hari. Ya nggak biasa dong dia salahkan. Memang laporan Presiden, menteri saja punya, apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi, tutur Mahfud. Kalau menteri mungkin kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau Presiden tiap hari, pagi ini ada apa, pagi ada apa, itu biasa. Punya data parpol itu biasa, sudah tahu semua, ujar Mahfud. Ia menyebut informasi yang didapat Presiden Jokowi tentu beragam, bukan hanya sebatas kontestasi politik jelang pemilu. Dia kemudian berbicara terkait posisi Badan Intelijen Negara yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada pemilu pun Presiden tahu informasi, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun Presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hal Presiden. Perintah undang-undang. Jelas Mahfud. Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke Presiden dan setiap saat, bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja. Biasa tengah malam juga bisa dapat info itu, tambah Mahfud. Mahfud lalu berujar informasi yang didapat Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe dan keputusan setiap partai politik. Bahkan menurutnya, Presiden juga tahu siapa saja politikus yang nakal dan bagaimana kinerja seseorang di pemerintahan.